نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang telah berhadir, dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab adab seputar hutang piutang, dan kita sedang membahas adab dari orang yang memberi hutang. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, di antaranya adalah hendaknya ketika memberi hutang berniatlah dengan niat yang baik, yaitu menolong saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan, dan itu menjadi pahala yang besar, bahkan lebih besar daripada pahala sedekah. Memberi hutang lebih besar. Kemudian ketika menagih, maka dianjurkan untuk menagih dengan cara yang baik. Artinya bagi mereka yang tidak masuk kategori penipu dalam berhutang, maka tagihlah dengan cara yang baik. Kalau kirim WA, kirimlah dengan bahasa yang baik. Kalau bertemu, tagihlah dengan bahasa yang kira-kira tidak menyakitkan. Itu di antara adab ketika menyelesaikan tagihan, meminta tagihan dari orang yang memang tidak ada rencana untuk melakukan penipuan. Tapi bagi mereka yang melarikan diri dari hutangnya, sudah merencanakan untuk menipu, maka dibolehkan untuk bersikap tegas ketika menagih. Boleh dengan bahasa yang tegas, walaupun agak sedikit kasar, dan bahkan dibolehkan mempidanakan orang tersebut. Jadi itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi tergantung orang. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu imhal al-madin inda adami istita'ati, yaitu hendaknya memberi keringanan. Orang yang memberi hutang hendaknya memberi keringanan bagi mereka yang memang tidak mampu membayar. Jadi kondisinya dia ingin bayar, tapi dia tidak mampu membayar, maka berilah keringanan. Yaitu yang dimaksud adalah keringanan dengan memperpanjang tempo. Jadi diberikan tempo yang panjang untuk dia berkesempatan membayar hutang, atau boleh dengan cara memberi keringanan mengurangi jumlah hutangnya. Itu juga perbuatan yang baik. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, adab dari orang yang memberi hutang adalah hendaknya orang yang memberi hutang mendoakan pada orang yang sedang berhutang kepadanya agar dimudahkan Allah bagi mereka untuk membayar hutang. Ini mungkin salah satu yang terlupakan dalam hidup kita, bahwa kita ini ketika memberi hutang
tentu posisi kita adalah posisi superior, posisi orang yang sedang berkuasa, sedang berada di atas. Kita tentu ada rasa jumawa, yaitu rasa tinggi hati ketika kita sedang memberi hutang. Dan kita di saat itu kadang-kadang lupa bahwa orang yang kita beri hutang itu bisa jadi mampu bayar, bisa jadi tidak. Selama dia masih jujur dan amanah, maka salah satu yang membuat kita tersanjung di sisi Allah, bahwa kita doakan mereka agar Allah memudahkan mereka untuk membayar hutang kita. Jadi bertambah-tambahlah pahala Allah, pahala yang diberikan Allah untuk kita. Sudah kasih uang, kirim doa lagi. Jadi memohon kepada Allah agar Allah mudahkan. Dan ini tentu dengan dalil-dalil yang umum, bahwa selama kita masih berfikir untuk menolong seorang hamba, maka Allah tetap akan bersama kita untuk menolong kita. Salah satu cara menolong adalah menghantarkan permohonan atau doa kepada Allah. Rasulullah yang mengatakannya, wa kana Allah fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih menolong hambanya yang lain. Masih menolong hamba Allah yang lain. Nah, ini dibantu dengan rasa bahwa mukmin itu tidak sempurna imannya sampai dia benar-benar mencintai saudaranya yang mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, rasa cinta itu terungkap melalui doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seiman sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Nah, jadi kan di saat seperti itu tentu kita merasa bahwa orang yang sedang terlilit utang dengan kita itu dia punya masalah. Ini orang jujur, Pak. Ya, ini orang amanah, betul-betul miskin tak mampu bayar. Maka kita tentu kalau punya iman, karena tadi Nabi menyebutkan tidak disebut beriman kalau tidak ada lagi sifat itu. Kalau kita punya iman, tentu kita kasihan. Kita punya belas kasihan. Lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah dia untuk bisa membayarkan hutang. Ya tentu Allah tolong nanti dengan macam-macam cara. Apakah Allah akan buat dia punya rezeki untuk bayar hutang, atau malah Allah melunakkan hati kita untuk memberikan keringanan. Nah, itu pertolongan Allah. Dan ini semua adalah tanda iman. Jadi selama tidak ada cinta kepada sesama mukmin, itu menunjukkan kita iman tidak sempurna. Kalau kita hanya mencintai kelompok kita saja, maka kita perlu dipertanyakan keimanan. Kalau kita hanya mencintai jamaah di masjid tertentu saja, lalu kita benci ke jamaah di masjid yang lain, itu perlu dipertanyakan keimanan kita. Kalau ada orang yang hari ini begitu dikumandangkan jihad untuk Palestina, lalu kemudian tidak terbersit di hatinya sedikit pun rasa belas kasihan, rasa ingin bersama, maka juga imannya perlu dipertanyakan. Anehnya hari ini begitu banyak korban, bahkan dari pihak anak-anak paling banyak, sekitar 40% itu dari pihak anak-anak. Sudah 3.000-an orang terkorbankan. Masih ada juga yang bertanya, manhaj mereka apa? Masih ada yang mengatakan mereka tidak satu manhaj dengan kita. Mereka kan urut katanya, nyadikan. Kan tak tepuk ni. Sudah korban sesama mukmin, masih bertanya mereka tak sama manhajnya dengan kita.
Wah, subhanallah. Ya. Ini ajaran apa seperti ini? Saya juga bingung ini melihat ajaran-ajaran yang nanti mungkin akan bertanya lagi, mereka ada kunut atau tidak? Kalau tidak ada kunut, ya sudahlah, mereka bukan orang kita, mati bah mati gede. Nyan bangai nyan tingkat bangai. Nya kawai tak bengih pada pegahnya. Padahal baru 10 menit kita mulai. Eh? Jadi ini hati-hati dengan hadis Nabi yang mengatakan engkau tidak disebut beriman sampai engkau punya rasa cinta kepada sesama mukmin, bukan sesama NU, bukan sesama Muhammadiyah, bukan sesama Al-Wasliyah, tapi sesama mukmin. Kalau itu tidak ada, maka tanyalah pada diri sendiri, imannya iman apa ini? Kepada siapa dia beriman? Sedangkan Rasulullah datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmat hanya bagi satu kelompok saja. Jadi jemaah melakukan Allah, ini termasuklah hadis ini ingin mengatakan hal perkara seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita disuruh juga berdoa kepada saudara kita yang terlilit utang pada kita? Karena ada kalanya kita perlu menolong mereka agar tidak terjatuh ke dalam kezaliman. Karena orang-orang yang sudah mulai terlilit utang biasanya akan melakukan perkara-perkara yang dosa berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan sering berbohong. Jadi kalau sudah terlilit utang itu biasanya sering berbohong. Makanya Nabi SAW itu memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa yang bisa jatuh pada diriku, atau aku terlilit utang. Jadi Nabi pernah doa, ya Allah lindungi aku dari perbuatan dosa dan dari terlilit utang. Kenapa Nabi bermohon berlindung supaya tidak terlilit utang dalam hidup ini? Karena orang kalau sudah berutang, itu biasanya mulai bohong. Kita tanya saja, Pak Dro ni di mana? Bapak di mana ni? Itu sudah mulai, oh tidak ada ni lagi di Banda Aceh. Padahal dia masih di WC di Luk Semami. Kenapa dia melarikan diri dari situ? Karena dia merasa tidak sanggup bayar hutang. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu belum lagi akhirnya dia benar-benar ingin melarikan diri dari hutangnya karena betul-betul sudah tidak mampu bayar. Jadi tidak ada lagi usaha di saat seperti itu. Makanya kita perlu menolong mereka dengan cara doakanlah mereka. Ini memang perkara yang sulit kita lakukan. Yang biasa kita lakukan begitu melihat orang tidak sanggup bayar hutang, kan kita mengatakan bukan doa Pak, tapi yang kita hantarkan adalah kalimat-kalimat yang pedas kepadanya. Tapi itu tidak layak kita lakukan kalau orang itu bukan penipu dan bukan orang yang jahat. Jadi ini perlu membiasakan mendoakan orang tersebut. Kemudian ada berikutnya, yaitu hendaknya kalau orang yang berhutang menawarkan untuk memindahkan hutangnya, maka sebaiknya yang memberi piutang menerima tawaran itu. Falyatahawwan an malik. Hendaknya dia menerima tawaran untuk memindahkan hutang. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pertama menyebutkan matlul ghaniyi dhulmun, menunda-nunda hutang itu zalim. Lalu Rasulullah SAW menyambung, wa man kana uttubi'a ala mali'in falyattabi'. Barang siapa yang ditawarkan oleh orang yang berhutang untuk dipindahkan hutangnya, maka sebaiknya falyattabi', terimalah. Ini maksudnya, ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, jangan engkau tolak kalau orang yang berhutang menawarkan untuk memindahkan hutangnya kepada orang lain. Ini disebut dalam fiqih
yaitu hiwalah. Disebut hiwalah. Jadi peralihan hutang, mengalihkan hutang. Contoh kasusnya, si A berhutang pada si B. Lalu kemudian si A pun ternyata dia pernah memberi hutang pada si C. Jadi si A hutangnya ke si B, ternyata si A pernah memberi hutang kepada si C. Lalu kemudian ketika si B menagih hutangnya pada si A mengatakan, saya juga punya hutang, saya juga ada piutang kepada si C. Jadi kalau boleh tagihlah ke si C saja, jangan lagi ke saya. Jadi dia alihkan hutangnya karena si C punya hutang kepada si A. Maka hutang si A, si A bermohon jangan lagi ditagih ke sini, tapi si B nagihnya ke si C. Ini disebut dengan hiwalah. Kalau dalam praktek dunia modern itu sering kita lakukan dengan wesel. Dulu ada wesel itu kan kita ambil uang dulu, nanti nagihnya ke orang ketiga. Ini kata Nabi, falyattabi'. Kalau memang begitu ceritanya, terimalah. Maksud terima, jangan engkau tolak, tagihlah saja kepada orang ketiga. Namun ini diberi syarat oleh para ulama. Yang pertama, jumlah hutang itu harus sama, tak boleh kurang. Jadi jangan sampai si A berhutang sama si B 10 juta, si C berhutang sama si A cuma 5 juta. Kata si A, nak tagih ke dia hutang, tagihlah ke si C. Padahal hutang si C tak sama jumlahnya dengan hutang si A. Ini tak boleh, harus sama jumlahnya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, harus semuanya ridha di atas pengalihan itu. Jadi semuanya harus ridha di atas pengalihan. Kalau satu orang saja mengatakan tidak ridha, maka tidak boleh terjadi pengalihan hutang itu. Contoh, si A setelah mengatakan baiknya tagih maklum, jangan tagih sama saya lagi, tagih saja sama si C karena si C nak hutang maklum. Si B mengatakan tidak, saya tidak ada urusan sama si C, saya hutang sama urusan sama kamu. Si B tak mau menagih pada si B tak mau menagih pada si C. Kenapa? Karena mungkin si B sudah tahu yang si C nya hanya kebur ulang. Dia tak bisa buat, tak bisa jadi buat, hanya kebur kan begitu kan? Itu dia si C itu tak beres. Tak mau saya capekkan diri nagih ke sana. Urusan saya sama kamu. Itu berarti tak ridha. Berarti si B itu tidak ridha kalau dialihkan, maka tak boleh terjadi pengalihan itu. Si A tetap tanggungjawab. Nah ini yang kadang-kadang ada orang tidak menunggu ridha. Dia langsung menawarkan kepada orang yang memberi hutang bahwa tagih aja ke sana, apa yang lu ini? Kata tagih aja ke sana. Ini tidak dibolehkan kecuali sudah saling konfirmasi bahwa sama-sama ridha di atas perbuatan itu. Baru boleh terjadinya hiwalah. Ini proses dalam pengalihan hutang. Nabi SAW menganjurkan untuk diterima, jangan ditolak, karena itu bahagian daripada memudahkan orang yang berhutang pada kita, yang mungkin dia tidak ada uang, tapi dia berharap uangnya dibayar oleh pihak ketiga, ternyata tidak dibayar-bayar. Akhirnya dia mohon agar dipindahkan hutangnya kepada orang yang lain. Maka ini termasuk hiwalah yang dalam syariat hukumnya mubah dan dibolehkan melakukan hal seperti ini. Baik. Berikutnya, at-tajawuz 'anil mu'sir. Nah, ini bahagian yang terakhir dalam adab hutang piutang, yaitu sebaiknya orang yang memberi hutang. Tadi pertemuan sebelumnya kita bahas kalau bisa diringankan. Tapi ada yang lebih dahsyat. Ini adab yang paling dahsyat dalam orang memberi hutang, yaitu ketika dia
at-tajawuz 'anil mu'sir, ketika dia memaafkan hutangnya. Jadi ini di atas memberi keringanan. Levelnya di atas memberi keringanan. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, wa in kana zu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Seandainya orang merasa kesulitan bayar hutang, maka berikanlah maisarah, yaitu keringanan. Tapi Allah sambung, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau engkau sedekahkan hutangmu, khairul lakum, itulah yang terbaik untukmu seandainya engkau tahu. Jadi bahasa seandainya engkau tahu, Allah ingin mengatakan, seandainya engkau tahu betapa besar balasanku kepadamu, sungguh engkau pasti memaafkan hutangmu. Jadi Allah sengaja membuat kalimat tergantung seandainya engkau tahu. Jadi Allah ingin katakan bahwa cobalah pikir, coba bayangkanlah, seandainya aku balas engkau dengan surga, apakah engkau akan memaafkan hutangmu? Sedangkan surga itu sesuatu yang tidak sebanding dengan jumlah hutang kita. Kita maafkan orang Pak sekitar 2 juta. Lalu Allah maafkan kita, dimasukkannya ke surga. Bayangkan perasaan orang yang masuk surga hanya gara-gara membebaskan hutang. Jadi Allah katakan, in kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu balasanku, sungguh engkau akan membebaskan hutangmu. Tapi ini sekali lagi, tentu ini pilihan, boleh bebaskan, boleh tidak. Saya sering mengatakan di mana-mana tempat bahwa ini yang perlu kita lakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang baik, amanah, jujur, tapi tidak mampu bayar hutang. Itu kalau kita lihat dia penuh dengan kesulitan, maafkanlah. Maka Allah akan memberikan kita balasan yang di luar dugaan kita. Tapi kepada para pencuri, kepada para orang-orang pengkhianat yang melarikan uang kita, kemudian dia lakukan tipuan dan sudah banyak korban, ini silakan pilih. Kalau mau maafkan boleh, tidak maafkan juga silakan. Artinya orang yang begitu disuruh tagih, disuruh kejar terus. Itu sampai tadi kita sebutkan Nabi sampai mengatakan itu hak kita untuk menagih dengan cara yang tegas. Bahkan sampai urusan-urusan di pengadilan. Itu dibolehkan. Dan sudah banyak hadis-hadis Nabi yang lain yang menyatakan kelebihan orang yang memaafkan hutangnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih, man ahabba ayyudhillahu Allah azza wa jalla fi dhillihi falyanzur al-mu'sir aw liyadha anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan di hari kiamat, maka berilah tenggang waktu pada orang yang kesulitan bayar hutang, aw liyadha anhu, ataupun lepaskanlah hutang itu, maafkanlah. Jadi ini janji Nabi, orang yang memaafkan hutang maka termasuk salah satu yang akan diberi naungan di padang mahsyar di saat matahari diturunkan sejengkal di atas kepala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abu Qatadah, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi keringanan dalam hutang atau memaafkan hutangnya, maka dia nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut masuk golongan hadis yang sahih. Kemudian dari Huzaifah al-Yamani, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talaqqatil malaikatu ruha rajulin
mimman kana qablakum. Jadi Rasulullah pernah cerita bahawa malaikat itu menjumpai ruh orang yang telah dicabut nyawanya sebelum kalian. Maksud Nabi di masa lalu, di masa cerita masa-masa di zaman Bani Israel. Lalu kemudian qalu, para malaikat ini bertanya kepada ruh ini, a'amilta minal khair syai'an? Kamu ada amalan yang kamu lakukan selama di dunia, amalan yang baik? Qala, lalu orang ini menjawab, ruh ini menjawab, kuntu amura fityani ayyundiru wa yatajawazu 'anil musir. Lalu dia mengatakan, dulu aku di dunia, aku sering mengatakan kepada anak buahku atau budak-budakku untuk meringankan orang-orang yang telah berhutang kepada aku. Artinya jangan ditagih dulu, berikan tempo, ada yang kumaafkan, itu katanya. Dan dia menyebutkan amalan itu. Lalu malaikat, lalu Allah berkata, wa qala Allah tajawazu anhu. Kata Allah, maafkanlah. Kalau itu amalnya, maafkanlah dia dari dosa-dosanya. Karena dulu dia suka memaafkan orang-orang yang berhutang padanya lalu tidak mampu bayar. Ternyata balasannya dosa-dosanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga hadis riwayat Bukhari, kana tajirun yudayinun nas. Dulu di Bani Israel ada orang yang kaya raya suka memberi pinjaman pada orang yang sedang kesulitan. Fa iza ra'a mu'asiran qala li fityanihi tajawazu anhu. Ketika sudah datang tempo untuk menagih, lalu dia sebarkan anak buahnya atau budak-budaknya untuk menagih. Lalu kemudian dia berkata, tajawazu anhu. Bagi mereka yang belum sanggup bayar, maka ringankanlah atau lihatlah keadaan, kalau bisa maafkanlah. La'alla Allah yatajawazu anna. Semoga dengan kita memaafkan orang itu, Allah memaafkan kita. Ini selalu wasiat dia kepada budak-budaknya sebelum menagih hutang. Maka apa yang terjadi, kata Nabi, fatajawazallahu anhu. Lalu ternyata ketika dia meninggal, Allah maafkan semua dosa-dosanya. Hanya gara-gara pernah memaafkan hutang kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu mulianya kita, sudah kita tolong, kita sakit hati, lalu uang kita terhambat sampai bertahun-tahun, yang selayaknya kita bisa jadikan modal, tapi tidak bisa buat apa-apa. Lalu kemudian di ujung cerita, kita maafkan lagi hutang kita. Maka kita telah menjadi orang-orang yang muhsinin, yang telah berbuat baik. Coba lihat dalam Al-Quran, puluhan ayat menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini makanya yang punya hutang kepada orang-orang miskin, ni hana payah fikir pak, napa maaf ni. Tapi kepada orang kaya, yang punya hutang sama orang kaya, nyan baiknya apa maaf nelit dengan batai ni. Cari dia, pokoknya biar dia bayar. Tergantung sekali siapa yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan memaafkan hutang, Allah memaafkan semua kesilapan dan kesalahan kita di dunia. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sedikit tersisa, sekitar berapa menit? 8 menit. Silakan kalau ada hal yang ingin tanyakan. Pertama, bagaimana sikap kita saat ketika yang berhutang itu orang yang jauh dari kita tinggal. Contohnya, saya di Pekanbaru, yang berhutang ini berada di Aceh dan sudah lama tidak ketemu. Dan hutang itu tidak seberapa. Mungkin dia bisa meminjam kepada kerabatnya atau orang sekitar, tapi dia lebih memilih meminjam kepada kita yang jauh. Apakah kita memberinya atau seperti apa? Yang kedua, apakah boleh kita memilah untuk memberi hutang kepada orang yang mungkin ketika kita beri hutang
dia tidak mau membayar dan mungkin bisa terputus. Yang ketiga tentang keikhlasan tadi, kita ikhlaskan hutang itu apakah kita perlu akad? Apakah perlu kita sampaikan bahwa hutangnya sudah diikhlaskan atau kita cukup diam saja mengikhlaskan hutang tadi? Yang terakhir di bawah bagaimana hukum seseorang yang dia punya hutang contohnya 1 juta, dia belum mampu membayar 1 juta, dia mungkin bisa diperlukan hutang tersebut, tapi dia tidak mau menunggu hutangnya langsung lunas, tidak membayar untuk mengasih hutang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena ada 4 pertanyaan. Oh iya, boleh, silakan. Assalamualaikum. Jadi gini Ustaz, ada ini yang lagi melarang pinjol dan pinjaman online. Nah, sedangkan ada utang di pinjol ini, sedangkan pinjol itu sudah tutup, sudah tidak boleh dioperasi lagi yang kalau OJK. Sedangkan yang punya utang mau bayar. Nah, tapi kita nggak tahu jalurnya itu bagaimana. Nah, kalau di perusahaannya itu ya. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, berutang tapi jarak kita jauh, dia pinjam dari kita dan kita tinggal dengan di domisili yang jauh dengan dia. Masalah jarak dalam berutang itu tidak jadi sebuah sandaran, ya, karena bisa jadi jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau sudah begitu, walaupun jauh sekali, tetap dikasih juga utang. Makanya coba lihat orang-orang yang sudah dekat hatinya, yang satu minjam, yang satu memberi. Yang memberi tinggal jauh sekali, bisa jadi di Australia, di Amerika, atau mungkin tinggal di Israel bisa jadi. Tapi karena hati sudah dekat, tetap dikasih. Jadi ini bukan menjadi sandaran domisili. Karena apalagi hari ini jauh itu tidak menjadi sebuah masalah. Karena kita bisa transfer, bayar pun bisa transfer. Jadi itu tergantung sekali keadaan kita di lapangan. Mau memberi atau tidak terserah. Kemudian yang kedua, bolehkah kita menolak orang yang meminjam? Kita tolak, kita buat cara macam-macam agar tidak dipinjam. Karena kita takut kalau kita pinjamkan nanti tidak dibayar, putus silaturahim. Itu hak kita, Pak. Kita tidak wajib memberi utang. Tapi memberi utang bagi orang yang membutuhkan itu mendapat pahala 18 kali lipat, sedangkan sedekah 10 kali lipat minimal. Memberi hutang minimal 18 kali lipat. Kepada siapa yang membutuhkan. Jadi kalau kita beri, kita dapat pahala. Tidak beri, tidak dosa. Yang jangan sudah tidak beri, kita sakiti orang itu. Kita katakan macam-macam, kita caci, gaduh kerja, nauk tak, macam-macam. Itu jangan. Kalau tidak beri, diam saja, bilang saja tidak ada uang. Jadi tidak masalah, itu tidak dosa. Apalagi kalau kita takutkan, kita kasih, lalu putus silaturahim karena kita sudah kenal orangnya. Itu tidak mengapa, tidak kasih. Buat saja cara. Kadang-kadang dia minta 500, kasih 5.000, nyempat dong sedekah 5.000. Besok dia datang lagi, dia minta lagi 5 juta, kasih lagi 5.000, sudah 10.000, sudah aman itu kan. Sampai dia bosan datang, karena kita sudah tahu, sudah banyak korban dia, jadi kita tidak kasih, boleh. Itu bahkan lebih bagus menjaga diri daripada nanti berurusan panjang dengannya. Itu hak kita, Pak. Tidak ada dosa kalau tidak memberi utang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengikhlaskan hutang itu harus diberitahu kepada orangnya atau ahli warisnya. Kalau tidak diberitahu, maka dia tetap akan berada di akad yang lama, yaitu wajib bayar hutang. Jadi kalau mau mengikhlaskan, temui, panggil, telepon, WA bahwa hutang bapak sudah saya maafkan, tidak usah dibayar lagi. Jadi itu menjadi akad baru bahwa sudah terbebas daripada kewajiban bayar hutang. Kalau tidak dikasih tahu, nanti berakibat kita sebenarnya hanya berpura-pura mengikhlaskan. Karena kita begini, Pak, kalau sudah putus asa nagih-nagih hutang,
kita biasanya ikhlaskan. Ikut fikir dong ke bah ko ikhlas kata kita. Itu mengikhlaskan karena hak aku fikirin, karena tidak sanggup mikir lagi, dia ikhlaskan. Begitu satu saat ahli warisnya mengantarkan hutang itu, kita bilang sebenarnya sudah saya maafkan, tapi karena sudah diantar begini ya tak mengapalah saya terima. Itu belum ikhlas. Itu belum ikhlas namanya. Yang ikhlaskan itu dia hantarkan pun kita enggak terima. Kita hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, ahli waris pun harus kasih tahu. Wajib kasih tahu ahli waris. Hutang ayah telah saya maafkan, enggak usah dibayar lagi. Kita berharap surga daripada jumlah hutang tadi, begitu. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Oh, tidak mau mengangsur, dia tunggu sampai bisa cash. Ini tergantung perjanjian. Kalau ini tergantung perjanjian. Apakah mau dibayar kredit secara angsuran, tapi tidak boleh lebih.